Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja tentunya. Jadi pagi hari ini ya, menjelang siang ya teman-teman. Jadi baru mulai ngonten lagi karena memang beberapa hari yang lalu saya ada kegiatan di luar set. Jadi hari ini baru masuk lagi ke set teman-teman. Yang mungkin video yang pernah saya buat kemarin mengenai Iveco TY yang akan penggantian mainframe, penggantian subframe teman-teman, karena subframe-nya memang crack. Hari ini kita coba lihat progres seperti apa, karena untuk dam bodinya informasinya sudah dilepas dari pihak bodybuilder. Tapi saat ini coba kita lihat untuk progresnya dan kondisi aktual unitnya seperti apa. Mungkin yang satu sudah dikerjakan informasinya, tapi kita akan cek lagi seperti apa. Karena unit TY ini memang unit-unit baru, jadi perlu kita akan pantau lagi teman-teman. Oke, kita langsung saja ke unitnya di parkiran breakdown ya teman-teman. Oke, untuk baknya ya, dua-duanya TI 114 sama 113 sudah dilepas teman-teman. Jadi berarti untuk si subframe itu sudah diturunkan sama pihak bodybuilder. Terus ini berapa nih ya, ini nggak tahu ini 113 atau 14. Jadi untuk baknya memang sudah turun, bracketnya sudah turun, semuanya ya. Jadi dua-duanya sudah turun teman-teman. Oke, dan tara depan kita ini ada satu unit, ini nggak tahu lagi saya kalau secara kasat mata ini untuk TI 114 atau 113 saya tidak bisa melihatnya karena di kabin tidak ada nomor lambungnya, hanya saja bisa dilihat dari nomor sasis, tapi nomor sasis juga harus menyamakan nanti di database kami. Oke, jadi hari ini update ya teman-teman, si subframe sudah turun. Ini subframe sudah diturunkan, tinggal mainframe nya saja. Dan kita lihat ada beberapa posisi crack, ini juga akan dilakukan perbaikan ya teman-teman. Dan informasinya untuk subframe cross member itu juga crack setelah di hasil inspeksi kemarin ya teman-teman. Tapi kita nggak bisa melihatnya di mana posisi cracknya. Tapi yang jelas informasinya untuk cross member tengah ini cross member ini itu jadi crack, atau mungkin cross member depan ya, saya kurang begitu copy karena teman-teman yang mengerjakan. Jadi bushing juga habis teman-teman. Nanti sekalian masang dam body beserta pengelasan doubling mengenai mainframe yang crack ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisi di unit TY setelah dilepas dam bodinya. Untuk dam body teman-teman ini dari Kyokuto atau Kimi. Jadi beberapa waktu yang lalu kita cross check historical dari unit ini teman-teman. Kenapa diganti dengan subframe yang baru, itu ceritanya panjang. Jadi mungkin sedikit bercerita ya teman-teman. Dari pembelian awal untuk unit TY ini sudah di setup menggunakan body dari Kyokuto Kimi ya teman-teman, dengan beberapa permintaan ataupun request dari owner dari Cakra Jawara beserta Kimi. Itu sudah sudah disetujui lah dengan spesifikasi tersebut gitu teman-teman. Namun berjalannya waktu, setelah operasi mungkin nggak tahu ya setahun atau berapa, karena juga baru saya di sini, itu di beberapa titik ataupun di beberapa posisi terjadi crack teman-teman. Dari hasil analisanya memang si subframe itu apa ya bahasanya, di subframe nya itu memang bukan spesifikasinya lah ya gitu ya. Jadi spesifikasi untuk berapa kubik gitu teman-teman. Nah saat ini karena load ataupun muatan di Iveco TY dengan Iveco 682 ya sebelahnya itu berbeda. Jadi dari pihak Kimi dan Cakra Jawara
membuat versi subframe yang terbaru ataupun upgrade teman-teman. Makanya saat ini sudah diturunkan untuk bodinya dan nantinya akan diinstal dengan subframe terbaru dengan spesifikasi terbaru juga tentunya. Jadi historicalnya seperti itu ya teman-teman. Kalau secara perhitungan ya kemarin karena memang load muatannya memang kalau T-Way ini lebih banyak ataupun lebih besar, jadi otomatis ya semuanya menyesuaikan seperti subframe, terus damnya, terus apa lagi silindernya, itu juga semuanya menyesuaikan teman-teman. Jadi ini semua akan diupgrade ulang dari tim Kyokuto berserta CJ menggunakan subframe terbaru, sudah datang ya di workshop sih sebenarnya untuk diinstalasinya ya teman-teman. Nanti akan kita lihat ke sana ya. Jadi kita lihat juga bushing-bushing ini sudah habis, nanti sekalian diganti. Terus harusnya dicuci dulu ya teman-teman. Kita lihat di bagian crack di depannya ya teman-teman. Kalau crack ya teman-teman ini tidak begitu kelihatan dari sisi sini ya. Aku lupa yang parah itu TI 14 atau TI 13 nya ya. Tapi secara crack ini memang crack ya teman-teman, tapi nggak begitu kelihatan karena sudah beberapa diganti baut, jadi nggak bisa ngelihat posisi cracknya teman-teman, harus masuk ke dalam sana. Dan yang jelas kemarin waktu saya di Jakarta kita sudah sampaikan ke technical support mengenai penyebab crack mainframe-nya ya teman-teman. Jadi di sisi lain unit ini selain dari subframe-nya yang crack, tapi mainframe-nya juga ikut crack. Tapi mainframe ini beda case ya teman-teman. Jadi untuk mainframe ini dari hasil analisa saya, cracknya itu penyebabnya dari mounting spring ya, mounting spring yang di bawah ini ya teman-teman. Itu di tengah sasis. Jadi kalau gambarannya itu di bagian tengah sasis gini teman-teman, itu ada lubang baut untuk pengikat si hanger springnya. Hanger springnya tuh di bagian sini. Nah hanger spring itu teman-teman, jadi untuk pengikat hanger spring itu. Jadi ketika baut atau bolt pengikat yang di bagian bawah yang di posisinya di sini itu longgar, otomatis bagian si hanger springnya itu akan bergerak, bautnya juga akan bergerak, jadi to ice. Jadi di sini ada tingkat stres yang tinggi yang mengakibatkan crack. Nah, salah satu bukti ataupun salah satu hasil dari analisis itu bagian cracknya itu dari bawah ke atas. Jadi asal mula cracknya itu dari bawah ke atas ya teman-teman. Jadi dari hasil analisis saya ya itu yang menyebabkan crack ataupun menyebabkan mainframe kanan kiri ini crack ya teman-teman. Nah hal ini juga disiasati seperti itu. Terus mumpung untuk si subframe-nya ini sudah tidak ada, itu semua nanti akan diturunkan ya, seperti transmisi di bawah ini turunkan untuk proses ataupun progres pemasangan ataupun doubling pada bagian mainframe yang crack teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti setiap hari akan kita update mengenai progres perkembangan dari unit T-Way ini yang sedang perbaikan mainframe ataupun frame. Bodi sudah turun, kita akan cross check lagi yang ada di sana teman-teman, yang di bagian unit yang ada di workshop ya, yang sudah diprogres teman-teman. Akan kita cross check ke sana ya saat ini ya teman-teman. Langsung saja ke bagian unitnya. Oke, kali ini kita sudah sampai di workshop ya teman-teman. Jadi depan kita ini sudah ada satu unit Iveco T-Way yang sedang diprogres ya. Jadi satu persatu unit akan di cross check, akan dimasukkan ke dalam base ini ya, tidak di parkiran. Jadi kalau kita lihat teman-teman, untuk transmisi ini sudah dilepas karena untuk pengerjaan di bagian mounting spring sebelah kanan dan kiri itu butuh melepas transmisi.
Lalu ada pekerjaan tambahan yang tadi kita sudah lihat ya, untuk cross member itu juga crack, dan ini diganti untuk cross membernya. Jadi cross member masih di stay ataupun diukur ya teman-teman, baru nanti masuk ke dalam tengah-tengah mainframe ini. Di informasinya hari ini akan dipasang untuk cross member, tapi nanti kita akan cross check lagi ya teman-teman. Dan posisi cross member itu sudah diukur sama teman-teman teknisi, sama teman-teman welder, itu sudah diposisikan ya teman-teman. Lalu untuk posisi crack sebelah kiri ini tidak terlihat, tapi nanti akan kita lihat di sebelah kanan teman-teman. Sebelah kanan ini sangat terlihat sekali ya untuk unit ini. Lupa ini ininya TI 14 atau 13 ya. Jadi kondisinya di sini. Lalu untuk posisi crack ya teman-teman sudah terlihat. Nah, inilah posisi cracknya. Dan awal mulanya yang seperti saya jelaskan tadi, itu mulai dari bawah ya, dari bawah di lubang baut ini teman-teman. Saya terangkan dulu. Nah, ini di bawah ya ada lubang baut satu, dan itu di ujung itu satu, jadi ada dua. Jadi awal mula terjadinya crack itu memang dari bawah sini, baru merembet ke atas ya teman-teman. Nah, dia berhenti di posisi lubang besar yang dimana itu ada mungkin jalur untuk hose ya teman-teman. Dan kondisinya, nah di ujung itu ada dua baut. Yang pertama kali muncul crack yaitu baut itu kendor, dan akhirnya menyebabkan sasis ataupun mainframe crack ya teman-teman. Cracknya itu memang dari bawah, bukan dari atas. Nah, ini terhenti oleh lubang besar nih ya teman-teman. Lubang yang tidak kotak ya, tapi dia melonjong. Jadi dia akan mematikan untuk posisi cracknya. Jadi ini nantinya akan didabling dulu, akan digojeng sih sebenarnya. Akan digojeng terus didabling dari teman-teman GTI. Lalu nanti akan di-install juga dari teman-teman teknisi untuk ya transmisi dan lain sebagainya. Di aktual kondisinya masih seperti ini ya teman-teman, masih kondisi sasis sama ya ada beberapa komponen yang masih terpasang. Jadi hari ini informasinya nanti progresnya memasang bagian cross member, tapi update-nya akan kita share nanti ke teman-teman nanti kalau sudah ada waktu ya, kita akan share lagi untuk update-nya di unit ini. Jadi kalau saat ini masih on progress, masih dalam tahap seperti ini ya. Kalau informasi dari teman-teman nanti akan diinstal cross member dulu, sama untuk repair sasisnya. Nantinya baru si subframe nya baru naik ataupun dambodinya baru naik ya teman-teman. Ya mungkin seperti inilah gambarannya untuk progres dari unit TY. Oke, di hari yang cerah ini teman-teman, mungkin update mengenai TI 114 dengan 113 progresnya masih seperti itu ya, masih di repair bagian mainframe-nya. Nanti mungkin setelah mainframe selesai baru dinaikkan untuk dambodinya. Seperti itu ya teman-teman untuk update hari ini. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye, see you next vlog.